Traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melihat perkembangan apa saja yang terjadi di GBP USD, kemudian apa yang terjadi juga di emas ya, dan tentu kita sendiri sudah melihat bagaimana update ya, berita-berita yang sudah mempengaruhi ya, baik berita fundamental dan teknikal yang sudah mempengaruhi pergerakan dari GBP dan emas ya. Dan baiklah, saya akan memulainya dari yang pertama ya, dari GBP USD ya. Jika kita perhatikan pada time frame bulanan ya, pada time frame bulanan ini tren masih menunjukkan penurunan ya. Di sini terlihat garis tren utama adalah sebuah kondisi penurunan ya, dan saya akan tambahkan lagi ya garis tren berikutnya untuk melihat yang namanya seberapa curam penurunan daripada gold ini ya. Kita bisa tambahkan lagi ya, ini adalah garis tren yang ketiga ya. Nah, 1, 2, 3 garis tren ya, semuanya menunjukkan penurunan ya. Kita tambahkan lagi satu lagi garis tren di sini ya. Ya, ini. Dan seperti biasa saya sampaikan, jangan pernah ragu-ragu untuk menarik garis tren ya. Kenapa? Karena kalau kita sampai ragu menarik garis tren ya, misalnya katakanlah kita agak ragu antara kenapa titik puncaknya nggak kelihatan ya, titik puncaknya tidak terlihat, dalam artian shadow candle-nya ini tidak terlihat menyatu dengan body candle itu sendiri. Nah, maka tetap ambil dari puncaknya ya, meskipun puncak atau bottom-nya dalam menarik garis tren, meskipun shadow-nya itu sendiri menjadi satu dengan body candle-nya ya, seperti yang saya lakukan pada gambar time frame bulanan GBP USD ini. 4 garis tren semuanya menunjukkan GBP USD ini masih dalam tren pelemahan. Kemudian dari struktur candle-nya sendiri ya, candle hitam ini mendominasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candle hitam, 10 candle penurunan berbanding dengan 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle kenaikan, 4 candle putih ya. Jadi 10 banding 4 ya. Jadi artinya apa ya? Jelas dominan candle yang turun. Jadi candle terakhir pun kita lihat juga masih candle turun pada GBP USD yang monthly ini. Artinya secara tren, dalam pandangan garis trend line, GBP USD masih turun di monthly. Secara rangkaian candle pun masih dominan turun. Secara candle yang terakhir pun masih turun. Itu time frame monthly ya. Lanjut ya, kita ambil di weekly ya. Nah, kemudian di weekly kalau kita perhatikan ya, ini garis trennya yang kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah garis tren yang berasal dari monthly ya, yang tadi time frame monthly. Nah, kita bisa rapikan ya, kita hilangkan ya, karena ini kita berpindah time frame ya, time frame weekly ya. Nah, trennya masih tren turun ya, kita tarik lagi di sini ya. Ini
kita sudah update garis trendline-nya masih turun, kemudian ini ya tarik satu lagi masih tren turun ya. Rangkaian candlenya jelas ya, saya tidak perlu hitung ya berapa candle yang hitam berbanding candle yang putih, tapi jelas di sini sudah pasti candle hitamnya juga dominan. Ya, jadi secara garis trendline di mingguan ya, weekly ya untuk GBP USD ini garis trendline masih menunjukkan penurunan dan rangkaian candle juga masih dominan, candle hitam, candle turun. Dan juga candle yang terakhir pun di weekly GBP USD ini juga masih candle hitam ya. Jadi kesimpulannya weekly-nya masih turun untuk GBP USD. Kemudian terakhir ya daily ya. Untuk daily-nya sendiri ya ini berarti garis-garis trendline yang tadi yang berasal dari monthly dan weekly ya, yang di atas ini kita tambahkan perbarui ya garis trendline-nya. Di sini kita lihat nih ya, ini ya tren turun. Nah, kalau diambil dari sudut yang sini, nah ini ada potensi kenaikan. Nah ini ya, itu. Jadi apa cara membacanya? Bahwa pada time frame daily garis trendline utama ya masih menunjukkan tren turun ya, tapi ada pada garis tren minor, garis tren kecilnya ya menunjukkan bahwa GBP USD memiliki potensi kenaikan. Nah, kesimpulannya apa? Dalam konteks garis trend line dan rangkaian candle ya. Oh ya, untuk daily-nya ini juga candle terakhir masih hitam ya, masih turun ya di sini ya, mewaspadai kalau sampai terjadi break. Untuk monthly turun, weekly turun, daily turun ya, tapi memiliki potensi peluang kecil untuk kenaikan ya. Jadi tetap mewaspadai karena di sini kita melihat sampai video ini dibikin adalah mewaspadai garis trendline di ini ya, di bagian ini ya. Kenapa? Karena candle hitam ya, posisi candle di GBP daily-nya juga hitam ya, artinya sama dengan monthly hitam turun, weekly hitam turun, dan daily hitam turun. Kalau sampai candle hitam ini membreakdown ya garis trendline minor ini ya, maka GBP USD masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Garis trendline yang minor ini ya di time frame daily ini adalah pemicu bawah ya, ini pemicunya ya. Kita lihat garis trendline ini time frame daily ya. Kalau candle hitam ini ambles turun ke bawah menembus garis trendline kecil ini, maka GBP USD berpeluang untuk menjadi pemicu trend continuation, downtrend continuation bagi GBP USD. Nah, kita lihat lagi dengan bagian berikutnya ya, garis trend yang lebih banyak ya. Nah, di sini juga sama ya, ada garis trend yang hijau ya, ini hijau ya. Meskipun ada persimpangan ya, ada persimpangan, berarti saat candle hitam ini menembus garis trend yang hijau ini, maka berpeluang untuk turun ke garis trendline yang berikutnya lagi ya, di bawah ini di area 19540 dan berlanjut ke 19 ini ya, 1910 atau 1900 di bawahnya lagi ya. Itu adalah target ya dalam sudut pandang garis trendline ya, target-target penurunan untuk GBP USD dari sudut pandang garis trendline. Dan berikutnya kalau dari Fibonacci-nya ya, antara 0,23 dengan 0 ya, untuk minggu lalu sudah tertembus ya, maksudnya tersentuh lah ya Fibo 0-nya. Kalau kita perhatikan di sini 1875 ya, 1.1875 ini adalah masih menjadi target untuk penurunan bagi GBP USD ya. Saya ulangi ya, jadi di 1.1875 lah ya kita bulatkan. Itu adalah target bagi GBP USD kalau terjadi penurunan. Berlanjut
secara indikator ya. Secara indikator kita perhatikan ya, secara indikator untuk kita buka monthly-nya ya, monthly-nya GBP/USD, MACD-nya minus ya. Kemudian RSI-nya kita perhatikan turun ya. Kemudian kita perhatikan stochastic juga turun, ATR-nya sedikit naik ya. Jadi saya simpulkan cepat ya bahwa GBP/USD masih tren turun ya dari sudut pandang indikator di time frame monthly. Kemudian dari sudut pandang indikator di time frame weekly, MACD masih minus, RSI-nya juga turun, stokastiknya turun, kemudian untuk ATR-nya nah ini ada sedikit penurunan. Jadi kesimpulannya masih turun dalam sudut pandang indikator di time frame weekly. Nah, terakhir di weekly ya. Daily ya. Di daily-nya MACD turun ya, MACD minus ya. Kemudian RSI ya cenderung sideways ya, tapi masih agak turun dikit sekali ya. Kemudian hanya stokastik yang up, yang naik, ATR turun. Nah, mempertimbangkan kondisi dari analisa trendline ya, analisa multi trendline, analisa Fibonacci ya, kemudian juga dari analisa indikator ya, saya menyimpulkan bahwa GBP/USD masih berpeluang untuk downtrend continuation atau masih berpeluang untuk turun lebih lanjut bagi GBP/USD. Kita berpindah kepada emas ya, gold ya. Untuk monthly ya, seperti biasa gold masih belum bisa menunjukkan tanda-tanda untuk recovery ya, masih dalam keadaan turun ya. Trendline di monthly bagi emas ini masih turun. Candle 1, 2, 3, 4 candle hitam, dan candle terakhir pun masih candle hitam. Jadi secara monthly gold masih berpeluang untuk turun ya. Untuk weekly ya, untuk weekly kita perhatikan ya, kita update garis trendline-nya. Kita tarik kembali ya dari sini ya. Ya, untuk weekly-nya jelas ya, masih tren turun ya. Dominasi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan ya, ada yang menarik di sini ya. Perhatikan kursor saya. Satu yang candle hitam ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan ya. Yang ini, candle ini ya, rangkaian formasi 4 candle ini mirip dengan rangkaian formasi 4 candle ini. Betul ya? Maksud saya nggak bilang sama, tapi mirip ya. Kalau kita bilang sebagai pattern mirip ya. Rangkaian 4 candle ini, 1, 2, 3, 4, turun, itu mirip dengan rangkaian 4 candle yang ini ya. 1, 2, 3, 4, turun. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini trennya turun, kemudian ada formasi candle yang mirip di sebelah sini dengan yang sebelah sini ya. Nah, itu bisa menjadi pertanda ya bagi yang pertanda ya, meskipun peluangnya masih mix ya, bahwa nantinya setelah 4 rangkaian candle ini gold akan memiliki formasi yang seperti ini ya, candle up ya. Ini harusnya up ya, tapi ya namanya juga pattern ya, kurang lebih mirip-mirip, tidak bisa sama persis. Ini harusnya up. Nah, itu nanti bisa jadi yang di sini nanti akan up dalam pergerakan gold ya. Tapi itu hanya salah satu sharing tentang pattern ya. Nah, yang lebih penting ya, bahwa secara weekly ya, gold masih tren turun ya. Terlebih 4 candle terakhir, 5 candle terakhir adalah menunjukkan penurunan ya. Berikutnya lagi daily. Untuk daily ya jelas ya, ini terlihat tren turunnya dominan ya di sini. Kita perhatikan
kemudian kita tambahkan lagi ya, kecuramannya seperti ini, masih tren turun. Kemudian di bagian ini, nah ini sebagai support ya berarti ya. Nah, sideway 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle terakhir adalah sideway ya bagi daily-nya. Berarti tren untuk daily masih tren turun ya, dan kondisi terkini 4 candle adalah sideway. Jadi apa kesimpulannya dari analisa trend line ya? Saya sampaikan bahwa gold di time frame monthly masih turun, di time frame weekly masih turun, dan di time frame daily juga masih turun. Itu ya, bisa saya sampaikan untuk pergerakan emas atau gold. Lalu berikutnya dalam sudut pandang trend line yang lebih multi ya, sama ya, masih tren turun ya, sideway juga ya. Berarti kalau kita perhatikan ya, supportnya di 1732 ya, 1732 bagi gold ya, merupakan 1732 merupakan target turun bagi gold dari sudut pandang trend line. Lanjut lagi kepada Fibo ya, gold berada di bawah 0,23 dan posisi gold sekarang, posisi emas sekarang ini dekat sekali dengan 0 Fibo. Nah, berarti yang lebih dominan mana? Yang lebih dominan ya turunnya ya, lebih dominan turunnya bagi si emas ya, yang mana nolnya tetap 1732 ya, 1735, 1732 lah di area itu ya. Jadi dari sudut pandang trend line Fibo, maka target penurunan gold ini, emas ini adalah di 1735, 1732, 1730 lah ya. Saya bisa simpulkan ke situ. Terakhir kita lihat pergerakan gold ya dari sudut pandang indikator ya. Kalau dari sudut pandang indikator ya, MACD-nya ini plus ya, monthly ya. Kenapa bisa plus gitu ya? Sementara goldnya di sini kalau kita perhatikan sideway ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan garis-garis MACD ini ya, yang kita lihat berada di area positif, ini berbeda dengan garis-garis MACD yang di area ini ya. Kalau dia mau naik ya, akan diawali dengan garis-garis yang kecil, tipis-tipis seperti ini, bukan garis yang terlalu melebar, dan terlalu melebar ini akhirnya menjadi satu kondisi sideway. Nah, kalau slope-nya kita lihat ya, ini ya, ini garis-garis ini berada di area positif, tapi signal lainnya ini adalah slope dead cross ya, slope penurunan ya. Jadi mix lah, masih saya bilang seperti itu ya. Kemudian RSI turun ya, arahnya ininya turun ya. Kemudian stokastiknya turun, untuk ATR sendiri juga ini ada lengkungan menurun. Jadi gold ini untuk analisa indikator saya simpulkan masih tren turun. Kemudian dari weekly-nya ya, nah weekly-nya, nah ini ada 1, 2, 3 ya, garis MACD di area minus ya, area negatif ya. Jadi gold ini masih tren turun, kemudian RSI-nya juga turun ya, kemudian stokastiknya juga turun, kemudian ATR-nya juga turun ya. Jadi jelas kesimpulannya untuk emas ya, dari time frame weekly ya, sudut pandang indikator masih tren turun ya bagi emas. Terakhir daily ya, daily ya, MACD di teritori negatif ya, kemudian RSI berada di teritori negatif di area di bawah 30 ya, di bagian di bawah area oversold ya. Kemudian sama juga untuk stokastik di bawah area 20, di bawah area oversold juga. Kemudian ATR juga masih turun. Nah, ya jadi kalau kita lihat
semuanya negatif ya, semuanya turun, dan dari RSI dan stokastik belum ada tanda keluar ya. Bagi RSI belum ada tanda untuk keluar dari area 30, dan dari stokastik juga belum ada tanda untuk keluar dari area 20. Nah, karena itu jadinya si candle ini bergerak sideways. Jadi kesimpulan juga masih turun bagi daily-nya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan untuk gold masih tren penurunan ya, baik dari analisa klasik dan analisa modern, dan agar tetap ya bijaksana dalam melakukan trading, tetap melihat bias arahnya ya, tetap berhati-hati dengan memasang stop loss ya, tetap juga memasang level take profitnya ya, dan semoga ya semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan sukses serta profit selalu. Terima kasih.